Kota Sukabumi. Yang ditawarkan perusahaan itu dua, produk dan sistem. Turunannya daripada produk, nah, ketika memang pelanggaran, gitu kan. Kalau dari produk itu undercutting, ya. Kalau dari sistem itu, ya sistem itu peralihan tadi, pindah jaringan, gitu kan. Nah, berarti kan harus perbaikannya itu memang dari sisi perusahaan, sistem dulu, ya. Sistem dulu itu ya posisinya karena memang dulu itu multi hal, ya kenapa sekarang juga sesuai dengan supplier yang memang one KTP. Nah, perbaikan data one KTP ini baru berapa babak ya? Satu babak gitu kan. Karena kedepannya, karena di sini tadinya memang multi HO sehingga masih banyak atau masih ada mitra yang memang sebenarnya saya hal-nya satu, padahal secara sistem terlihat itu bisa saja satu orang itu lebih daripada 100 ini masih ada, karena itu ada namanya kartu penunjang. Ya, sehingga apa? Ya, nanti babak selanjutnya adalah ketika hak penunjang masih belum diubah untuk menjadi hak utama, itu mungkin tidak akan bisa dilakukan dan mungkin tidak ada perpanjangan waktu, itu harus diubah dulu gitu kan menjadi kartu utama gitu kan. Yang selanjutnya juga rekening lah. Karena dari dulu leader-leader itu pinginnya transfernya ke rekening masing-masing. Mulai dari sekarang lah gitu kan. Karena kolom aktivasi itu sebenarnya kan ada yang mulai diisi, seharusnya semua itu diisi gitu kan. Jadi mulai sekarang itu yang namanya aktivasi itu semua diisi agar apa? Ya, bukan permasalahannya stokisnya tidak amanah, tidak ngasih bonusnya kan. Bisa saja stokis juga lupa ini member siapa, bonusnya 3.000, kan bukan salahnya stokis, kan? Bisa saja dia tidak tahu gitu kan, karena mungkin dari jaringan lain. Nah, mulai sekarang ketika bapak merekrut yang baru itu aktivasinya secara lengkap, dari KTP, dari yang namanya nomor rekening gitu kan, apalagi dengan NPWP-nya gitu kan, itu lebih bagus. Nah, itu yang akan nanti meringankan bapak-bapak sebagai penumpang. Iya, betul. Karena kan kita terus memperbaiki terus improvement, sehingga banyak yang datang kembali ke TSI, ke CEO, ingin kembali ke TSI, karena boleh jadi dalam pikirannya itu orang sama mana TSI begini. Akhirnya kaya, orang dia gampang, lain mau tipu-tipu, perusahaan yang memang sudah lulus nih ya, cara yang betul. Nggak ada ini sih. Ya emang tak balik lagi. Belum ada kegiatan yang intinya adalah bagaimana membina master stokis untuk bisa menguasai beberapa hal. Itu dari segi ke PDM atau ke master stokis. Ternyata ketika di perjalanan sebagai master stokis, banyak keilmuan yang harus kita miliki, dari manajemen, pengelolaan produk, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Itu ada nggak mitra-mitra yang sudah ada di dalam jaringan kita yang kemudian kita luput untuk mengapai atau luput untuk membina, luput untuk kemudian meskipun tidak mudah karena memang ada trauma, ada semangasnya, Ketika penginputan yang namanya nomor ID dengan member baru, ya, ternyata tidak teliti, pasangnya di titik lain, kan otomatis itu jadi masalah. Ketika komplain kepada perusahaan bahwa itu salah itu, jadi yang punya saya tetap aja yang punya sistem itu membaca harus 3 bulan, yang efeknya ya efeknya gitu. Tapi itu mah salah pak, ya itu aja. Iya, itu ya pak. Dituntut. Jadi pemahaman member itu sampai ini Pak, ada seorang leader sudah presiden kita 4 malam telepon subuh tanggal 1. Punten tiasa itu diperpanjang, kita jadi ribut 10 poin dari Pak Punten bisa ya ukur dong presidennya kadang 10 poin kita perpanjangan. Kita ngomongin wes. Kan itu pemakai 1 poin dan
usaha di TSI itu termasuk di sekarang kita jalankan bukan hanya membangun sebuah bisnis besar, tetapi membangun keluarga besar. Jadi bukan hanya sekedar omset dan juga bukan hanya sekedar keuntungan tadi cuan deh. Kalau di bisnis ini memang harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bentuknya seperti apa? Ya harus sama-sama bekerja, tetapi dengan porsinya masing-masing. Nah, adapun untuk penguatan di lapangan, kalau saya sih berprinsipnya learning by doing, Pak. Jadi berjalan sambil belajar sambil berjalan. Yang penting tadi itu harus sering, memang kuncinya kita harus sering sharing seperti ini, Pak. Biar memang yang pertama tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua itu membangun jembatan rasa memiliki satu sama lain, karena satu produk kita menjalankan produk, TSI menyediakan sistem dan produknya, kemudian aturannya kita jalankan saja gitu. Penting memang sama-sama tadi itu kerjasama dan sama-sama bekerja. Kita punya porsi masing-masing. Jelas tadi itu kita harus sering ketik seperti ini. Dan yang paling penting adalah support dari TSI, sering-sering komunikasi karena menumbuhkan jembatan rasa gitu, Pak. Nah itu yang paling utama, Pak, kalau menurut saya pribadi. Kenapa komunikasi ada jembatan rasa? Dengan rasa, ya tadi karena produk ini tentang rasa, maka bisnisnya pun ada rasa. Ada kendala di pendistribusian produk, misal yang saya sampaikan tadi, di saat ada targeting tadi untuk pengiriman atau distribusi kepada master stockist gitu ya. Nah itu kan, itu juga perusahaan saya yakin itu sudah diperhitungkan, dan saya juga tidak pernah komplain akan hal itu. Cuman komplain itu dalam artian bisa nggak disiasati gitu. Artinya bagaimana kalaupun misal tidak tercapai target tersebut, bisa nggak kalau bisa menyiasatkan pakai mobil, pakai motor, gitu ya. Nah gitu supaya tetap si produk ini terdistribusi gitu, Pak. Karena selama ini kalau ke Pak Anwar mah pakai motor ya, pakai motor. Nah kenapa kita nggak bisa pakai motor ke Cicurug gitu? Itu aja sih sebenarnya. Karena tadi kan untuk mengurangi budgeting operasional, ya kita juga paham angka seperti itu, karena kita juga ternyata setelah berjalan beberapa tahun ini ya tetap operasional itu harus diperhitungkan. Yang dari 150 kadang-kadang kita sistemnya tambah sulam gitu, dari kita bonus, dari istilahnya apa, kita juga stokis gitu kan gitu. Yang penting tadi secara manajemen itu menutupi itu kebutuhan operasional kita. Kayak seperti sekarang kan tidak adanya kantong kresek kayak gitu. Ya kita nggak pernah kita juga memaksakan hal tersebut, karena memang ada regulasi gitu, Pak, ada aturan gitu kan dari pemerintah yang memang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh kita sebagai perusahaan gitu. Nah, adapun teknik-teknik seperti itu bisa kita siasati juga, Pak. Cuman satu yang tidak bisa itu tadi distribusi yang memang minim. Terkait dengan jaringan juga kita akui kita tidak atau belum menjalankan regulasi secara benar-benar betul gitu ya, Pak. Dan kita akui di lapangan seperti itu. Tapi itu, Pak, yang namanya tadi di saat orang lain gitu menyerah, ya kita tadi nggak akan menyerah, Pak. Pak Badrul Ulum waktu ketemu di Tasik, waktu kapan ya ada undangan itu, sama ketemu sama Kopi, pernah bertanya kepada saya seperti itu, Kang masih semangat di TSI masih semangat? Saya bilang saya masih semangat, Pak, tergantung TSI-nya masih semangat nggak menampung semangat saya gitu. Saya nggak akan mundur, Pak, saya akan perjuangkan terus karena tadi hasilnya sudah saya rasakan, dan ini harus dirasakan juga sama mitra, maksudnya gitu, Pak. Karena kalau tidak ada kayak leader ini yang mau menginisiasi, itu nggak mungkin terjadi, Pak, di Sukabumi. Pengiriman motoris ya, Kang ya? Iya. Jadi mungkin dibicarakan hari ini juga memang ada dari beberapa masa stokis juga yang dengan kondisi saat ini. Sama, iya. Ya, terkait dengan hal tersebut memang
perusahaan perlu bijaksana tapi juga bijaksana dari sisi cost. Iya. Betul. Tapi kita pertimbangkan karena kita juga perlu tahu nih komitmen master stokis kalau dikirim perlu berapa minimum kan selama ini 3.000. Iya. Kalau misalnya ternyata di bawah 1.000 tidak dikirim dan menggunakan otomatis kesatuan kan kita lihat Iya. kos-kosan. Karena juga kalau tidak salah di rapat manajemen kita tiap pekan itu meeting sekarang mau offline mau online pokoknya perlu same day, same time, same place, Iya. waktu yang sama. Itu yang akan kita pertimbangkan. Ya, terima kasih. Tinggal memang tadi kembali ke kitanya legowo dan tidaknya gitu kan. Saya yakin ketika ini tidak ada pasti ada gantinya lebih. Kan itu menjadi pemicu saja, satu pemicu. Sesuai harapan saya sebetulnya ini sudah dibayangkan dari dulu, pengen ada kegiatan-kegiatan minimal seperti silaturahmi. Kelanjutannya kan ada pembinaan bagaimana master stokis bisa memiliki omset yang lebih besar lagi. Sebetulnya sudah diharapkan dari dulu ini kegiatan sebelumnya. Saya dapat keilmuan yang lebih bagus lagi, bagaimana cara pengembangan jaringan. Yang kedua bagaimana memanage. Ini yang paling terasa oleh saya adalah bagaimana memanage master stokis itu sendiri. Dari pengelolaan produk, dari menjaga modal ya. Yang saya rasakan setiap bulan selalu ada surut. Ya surut ditambah lagi dengan modal lagi terus seperti itu. Saya ingin segera keluar dari permasalahan itu sebetulnya. Sesuai dengan tagline ya, berbagi bersilaturahmi, berbagi bersinergi berarti gitu ya. Ya artinya ya tetap ini perlu dijembatani oleh istilahnya TSI sendiri gitu ya. Saya sangat senang dan memberikan apresiasi yang cukup bagus gitu, karena selama ini dengan adanya PPKM kita kan silaturahminya hanya cukup dengan virtual. Artinya iya betul. Kalau sekarang ada memang dari perusahaan sendiri dia programnya seperti ini, insya Allah silaturahmi akan terjalin kembali intinya gitu. Tentunya harapannya TSI dan kita sebagai mitra ataupun sebagai master stokis tentunya berharap kedepannya akan lebih baik lagi, baik dari sisi distribusi, terus pengelolaan juga antara TSI dengan master stokis sendiri itu akan terjalin silaturahmi yang cukup dan yang lebih erat lagi, maksudnya gitu, supaya apapun yang terjadi di masa yang akan datang tetap kita bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut gitu.